Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله إن يومكم هذا ليوم عظيم عظموا حق تعظيم فإذا صعد الخطيب على المنبر فسرى في الحبة فلا يتكلمن أحدكم أنصتوا واستمعوا خبر عيد الأضحى رحمكم الله أنصتوا واستمعوا خبر عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة تدعون ونكتب ما كذبوا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إلى para hewan korban dan melaksanakan penyembelihannya serta membagikan dagingnya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaannya kepada manusia. Adapun Nurdin Tahur, dan Sofia Asari dan Siti Rahman tidak tapi yang ke Amin. Al-Fatihah. Tahun piro saya? 92. Dulu awalnya apa? Kambing. Kambing, banyak kambing. Soleh. Dalam perkembangannya, ketika saya mendapat kesempatan untuk mengatur kepanitiaan, itu yang pertama kali saya ubah paradigma berpikir. Paradigma berpikir maksudnya kita sebagai panitia itu tidak punya hak penuh dalam menentukan kemana daging kurban ini dan berapa yang harus disalurkan ya. Itu paradigmanya saya ubah dulu.
landasannya nomor satu, kurban ini amanah. Amanah. Jadi panitia ini hanya dikasih kewenangan untuk menyembelih, kemudian membagi-bagikannya, terutama kepada mereka yang bisa. Lah untuk menarik minat orang untuk ikut berkorban di tempat kita, saya punya paradigma berpikir begini, korban ini nggak akan jalan kalau nggak ada yang korban. Kalau nggak ada nasabah korban, nggak mungkin ada korban. Iya. Jadi nomor satu yang harus kita lakukan adalah menyenangkan hatinya mereka yang berkorban. Jadi puas. Memuaskan mereka. Namanya aja nasabah. Nasabah itu ya harus dinomorsatukan. Makanya saya ambil keputusan kita berikan setiap orang yang berkorban 15 bungkus supaya mereka senang, sehingga bisa bagi-bagi ke Tetangganya. tangganya, ke saudaranya, dan lain sebagainya. Kemudian seiring dengan waktu ada perkembangan jumlah nasabah korban, akhirnya pelan-pelan kita juga menata lokasi yang di sini. Bagaimana caranya supaya penyembelihan bisa berlangsung dengan cepat, pembolengannya itu saya bagi-bagi tugas supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dan itu prosesnya nggak sebentar. Dulu di sini sudah selesai, di sini lanjut di sini kantu dan sebagainya. Akhirnya tiap tahun kita perbaiki jumlahnya, di sini yang ideal berapa, yang di sini yang ideal berapa. Begitu juga pembagian daging yang ideal berapa jumlah daging, berapa jumlah tulang atau jeruan, proporsinya masing-masing berapa. Itu juga kita melakukan pendataan sehingga punya data yang lebih akurat untuk dipakai di tahun yang berikutnya. Sampai ketemu perbandingan yang ideal itu kita memang ada effortnya di situ. Sehingga akhirnya ketemu perbandingannya sekian. Orang Banjar Tulungagung itu dari dulu punya karakter egaliter. Egaliter itu nggak beda-beda nih. Jadi iklimnya itu yang tua ya nggak jaga image banget. Ya gelem guyon karo sing enom, sing bocah. Yang muda akhirnya ya nyaman. Karena karakter sing tua-tua ini enggak merasa saya harus dihormati, saya harus enggak. Akhirnya nyaman. Sehingga jarak antara yang tua yang muda ini enggak terasa. Saling menghormati. Ya guyon tapi ada batasan-batasan yang Adabnya masih tetap dijaga gitu ya. Pesan terakhir untuk anak muda. Pesan terakhir untuk anak-anak muda, jangan sia-siakan waktu Anda hanya untuk bermain game. Jadi ikutlah terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini karena itu banyak manfaatnya untuk pendidikan Anda sendiri, untuk mendewasakan diri. Kalau Anda terjun di organisasi itu akan terasah. Terima kasih. Nyali pokoknya kambing sudah ada 10 kambing, harus 10 orang. Kali kambing itu paling itu Buangnya.
Boten bagi Kotoran. tiga, saya kan mau ulun kayak daging oke, belum mungkin numpuk. Yang terakhir kan kok belum Iya, Pak. belum. Jadi emang Saya bagine Ya, baginan. bensing nombo iki yo marep. PHPI Darussalam. PHPI Darussalam. Tim Dapur PHBI Darussalam. Kami juru sembelih halal Masjid Darussalam Kampung Dalam. Mana Pak? Tim Posyandu PHBI Darussalam. Mbah Darwin, sehat. Mbah Darwin, yang ceritakan sedikit sejarah tentang panitia korban Idul Adha Masjid Darussalam Kampung Dalam Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin orang yang paling senior yang masih tersisa di kepanitiaan ini. Jadi dulu sebelum era tahun 90-an itu memang orang-orang kita sudah melaksanakan kurban, terutama orang-orang yang kaya, tapi tidak terkoordinir. Mereka menyembelih masing-masing di tempatnya masing-masing, kemudian dibagikan sendiri-sendiri. Kemudian atas inisiatif dari Habib Muhammad almarhum, itu tahun 1990 mulai diadakan, dibentuk untuk korban ini diorganisir. Waktu itu saya yang diutus untuk mencari hewan kurban, modalnya dari almarhum Bapak Haji As'ari. Waktu itu seingat saya dipinjami 500.000, kemudian saya pergi ke Panggul untuk beli kambing. Tapi sampai di rumah waktu itu karena kita kurang pengalaman mengurusi kambing, kambingnya banyak yang sakit, banyak yang kudisan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya dan kawan-kawan tuh mulai belajar gini-gini, akhirnya mulai tertata. Tapi sampai sekitar tahun 2000-an itu semua masih kambing. Jadi sampai saya, Mbah Haji Mahmud, Mbah Nuril, Mbah Yayan itu cari kambing di desa-desa Haji Anwar itu sampai 87 ekor kalau tidak salah. Semua kambing jantan. Kita belum ngerti kalau untuk hewan betina itu diperbolehkan. Nah, kemudian di sekitar tahun 2003 itu kita mulai menyembelih sapi karena merasa lebih sabar, lebih bermanfaat. Tapi waktu itu juga masih sapi jantan. Kemudian seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2012 atau
itu mulai kita dapat istilahnya dapat pelajaran bahwa kambing betina, hewan-hewan betina itu diperbolehkan dengan alasan dengan apa itu? Karena lebih babar, lebih banyak, harganya lebih murah, otomatis harga dagingnya akan lebih banyak yang kita bagikan untuk kemaslahatan umat. Sehingga sampai sekarang kita menyembelih hewan itu yang rata-rata betina. Sebelumnya kita mencari sapi betina itu yang warna merah. Nah, dengan seiring pengalaman yang kita dapat, kita beralih ke sapi perah karena harganya lebih murah, juga perhitungan higienisnya lebih terjaga. Karena otomatis untuk diperah itu kandangnya harus bersih, kemudian pemberian makannya juga lebih higienis. Nah, sekarang kira-kira 7 tahun ini kita selalu menyembelih sapi perah betina. Alhamdulillah kita dapat rekanan dari Pak Lurah Penjor, itu beliau bisa menyediakan kebutuhan kita. Mungkin itu aja yang dapat saya beritahukan, bahwasanya perjalanan kepanitiaan korban ini sudah sekitar 35 tahun. Kita juga ngalami lika-liku yang macam-macam gini sampai bisa tertata seperti yang sekarang ini. Yang terakhir, pesan kepada kaum muda, Erwin. Pesan saya, ikutilah kegiatan-kegiatan di kampung. Itu nanti akan membawa manfaat bagi anak-anak muda atau bagi diri saya sendiri. Saya merasakan untuk ikut kegiatan-kegiatan di kampung dalam amaliyah, baik itu amaliyah maupun kegiatan PHBI gini, itu mendidik mental kita menjadi lebih siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban-korban bergelimpangan. Sistem distribusi PHBI Darussalam. PHBI Darussalam. Menebar berkah, amin berkah. Usaha loro.
kasih Masjid Darussalam. Barakallah. Amin. Terima kasih Masjid Darussalam. Masuk siang kok. Masuk siang. Suaranya nggak usah ada. Ajarnya lah ada kambing. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mantap. Semoga berkah barokah. Amin. 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 Terima kasih Masjid Darussalam. Terima kasih Masjid Darussalam, semoga rezekinya lancar. Katakan ini. Salam. Salam. Terima kasih.